Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami kelompok 4 akan memenuhi tugas Latsar CPNS Jabar Angkatan 3 terkait dengan tokoh panutan untuk terkait dengan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Nah, kali ini saya bersama 3 teman saya akan ngobrol-ngobrol nih terkait siapa sih tokoh panutan yang bisa dijadikan acuan dalam kita bekerja nih secara maksimal. Pertama-tama kenalin nih teman-teman saya di sini ada Kang Gilang. Halo Kang Gilang, silakan perkenalan Kang. Oh, halo. Salam kenal semuanya. Saya Gilang Iqbal Al-Hafiz, bisa dipanggil Gilang atau Iqbal. Saya juga peserta Latsar CPNS Jabar 3. NDH saya 32. Halo Kang Gilang, jadi Kang Gilang ini asal dari Bapenda Kabupaten Bandung ya Kang Kabupaten ya? Bandung, ya, benar. Oke, Bapenda Kabupaten Bandung. salam kenal Kang Gilang. Kemudian ada Kang Rofi. Halo Kang Rofi. Halo, halo. Salam kenal juga. Nama saya Rofi Hibatullah. Saya peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2023. NH saya 23. Oke, halo Kang Rofi. Kang Rofi ini dari Indramayu ya Kang ya? Iya, Dari dinas Indramayu, di Sub Indramayu, dari tapi Dinas saya Bandung. asli orang Bandung. Oke, memang asli Bandung, Dinas di Indramayu. Kemudian ada Kang Romi nih. Halo Kang Romi. Halo, Boleh perkenalan Kang? ya. Halo semuanya, kenalin nama saya Romi Alisa Gusman. Saya juga peserta Latsar CPNS Jabar 3. Ya. Oh ya, NDH saya 12. Oke, halo salam kenal Kang Romi. Kang Romi ini dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Oke, kita lanjut aja nih untuk memenuhi tugas terkait dengan tokoh panutan dalam beretika, kode etik ASN yaitu berakhlak. Kode etik ASN itu ada 7, disingkat berakhlak. Ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua itu ada akuntabel, ketiga itu ada kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif, dan terakhir yang ketujuh adalah kolaboratif. Nah, di situ kita mau bahas terkait tokoh siapa nih orang yang bisa membuat eh, kita kayak wah ternyata nih cocok nih jadi pedoman kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Nah, pengen nanya nih ke akang-akang semua. Akang-akang semua punya nggak sih tokoh panutan untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai etik PNS atau ASN nih Kang? Punya nggak sih? Punya dong, pastinya punya. Punya ya, tiga-tiganya ya. Kira-kira boleh tahu nggak Kang siapa nih kira-kira tokoh panutannya? Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri ada dua nih. Ibu Sri Mulyani Mm-mm. dan Pak Tito Karnavian. Oh, Gitu. Pak Tito itu ya, Kemendagri bukan? Kemendagri, Ya, benar Pak Tito yang dari hmm, Kemendagri itu. Oh ya, saya sama juga itu juga. yang dulunya Kapolri kan beliau. Iya, iya benar-benar. Betul, betul, betul. Dia jadi Oh, Kemendagri dari tahun 2019 ya? Ya, benar, benar. Ya. berarti akang-akang semua ini setuju ya kalau Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia itu cocok jadi tokoh panutan dalam menjalankan kewajiban sebagai ASN, khususnya untuk memenuhi kode etik berakhlak. Jadi penasaran sama Pak Tito. Sekarang eh, saya mau tanya dulu deh, Pak Tito Karnavian ini dulu mengenyam pendidikannya tuh di mana aja ya? eh ya saya jelasin aja deh. Ini riwayat pendidikannya Pak Tito ini. Saya jelasin dari SD-nya. SD beliau itu di Saverius 4 Palembang. SMP di Saverius 2 Palembang. SMA-nya di SMA Negeri 2 Palembang. Beliau ini dari SD sampai SMA masih di Palembang saja. Namun ketika dia lulus dari SMA, beliau ini dihadapkan untuk beberapa pilihan sebenarnya. Dia diterima di kedokteran Universitas Sriwijaya dan dia juga diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Hmm, Tetapi hebatnya dia juga diterima di Akpol. Nah, beliau ini memilih di Akpol.
Kemudian dia juga ada pendidikan S1 bidang ilmu kepolisian di PTIK Jakarta. Ada S2 di bidang Police Studies di University of Exeter, Inggris. Dia juga ada pendidikan BA di bidang Strategic Studies di Massey University Auckland, Selandia Baru. Dan hebatnya lagi, beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya dia. Beliau meraih itu di Nanyang Technology University Singapura. Oh gitu ya, berarti memang dari pendidikan aja kita tahu kalau Pak Tito ini memang orang yang cerdas ya. Benar banget itu. Luar biasa Apa? beliau. Cocok lah jadi panutan. Kalau dari karirnya beliau itu ada yang bisa jawab akang-akang? Pak Tito ini udah dalam segi karir dan pekerjaannya itu udah eh, apa sih pengalaman-pengalaman beliau? Oh, banyak banget sih karir beliau itu Mungkin Kang Rofi bisa bantu jawab? yang saya tahu ya, banyak posisi strategis yang beliau jabat. Waktu lulus dari Akpol saja beliau sudah menjawab sebagai Kanit Jatanras di PMJ, Polda Metro Jaya. Lalu menjabat menjadi Kapolres Banten, menjadi Kapolda Papua, lalu Kapolda Metro Jaya, lalu dari situ Kapolri dan sekarang menjadi Kemendagri. Sungguh luar biasa sih beliau. Gitu ya. Berarti memang beliau ini udah profesional banget lah ya dalam pekerjaannya di Indonesia karena memang udah kerja lama dan terdengar banyak banget ya jabatan-jabatan yang sudah beliau duduki ya. Oke deh kalau gitu. Nah, pengen nanya nih, kenapa pada akhirnya untuk pemenuhan tugas ini, kenapa apa yang Pak Tito lakukan dalam karirnya, kenapa akang-akang semua ini bisa memilih Pak Tito sebagai tokoh panutan? Apakah dari nilai berakhlak itu beliau telah memenuhi semuanya? Mungkin dari kita kita bedah ya dari nilai-nilai yang pertama sampai yang ketujuh. Pertama berorientasi pada pelayanan. Apa sih yang Pak Tito lakukan? Untuk pelayanan ya, sebenarnya untuk Pak Tito ini Iya, udah nggak usah berorientasi pada pelayanan. diragukan lagi sih. Jadi dia tuh yang saya pernah baca ya, itu Pak Tito itu dulu tahun lalu dia tuh pernah pas rapat kerja nasional di Jakarta itu yang dihadiri oleh para camat se-Indonesia, dia itu selalu ngedorong para camat untuk punya mental untuk melayani. Dia juga ngingetin kalau camat itu punya tugas sebagai pelayan publik. Terus jadi kita itu harus punya pola pikir sebagai pelayan publik. Terus di acara itu juga Pak Tito ini ngehimbau ke para camat-camat yang hadir untuk jangan sampai punya sikap yang feodalistik atau nganggap rakyatnya itu adalah bawahannya dia gitu. Ya Oh pokoknya Pak gitu Tito ya. ini di acara ini tuh benar-benar menegaskan ke para camat kalau kita tuh harus benar-benar ngelayanin masyarakat dengan baik dan secara nyata, bukan cuma jargon-jargon aja. Terus Oh ada lagi nih, gitu. pas waktu dia masih jadi Kapolri, dia itu sangat-sangat ingin melayani masyarakat dengan baik. Nah, salah satunya itu saat reformasi internal, saat dia menjabat. Karena Pak Tito itu ingin memperbaiki kinerja Polri yang dinilai oleh masyarakat itu buruk ya selama ini. Nah, dia itu ingin mengubah stigma ini agar masyarakat itu enggak enggan untuk menggunakan pelayanan dari Polri. Oh iya, satu lagi. Kita juga bisa ngelihat nih dari saat dia diterima di 4 perguruan tinggi negeri waktu itu ya, pas dia lulus SMA, itu tuh dari semuanya, hampir semuanya itu kalau dilanjutkan itu profesinya itu menjadi pelayan publik semua. Kalau nggak salah tuh jadi dokter ya, dokter, HI, ABRI, dan sekarang terus akhirnya dia milih yang Polri gitu. Jadi kayaknya tuh dari kecil tuh dia udah kelihatan lah jiwa-jiwa ingin melayani publiknya.
Oke, berarti memang Pak Tito ini memang dari eh, ingin melayani masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia ya. Dan terlihat bahwa Pak Tito ini kan juga pernah sebagai menjabat polisi, yaitu mengayomi masyarakat ya. Jelas Pak Tito pasti juga udah paham banget gimana caranya menjadi ASN yang ramah seperti itu ya. Ya, ya, ya. Dan terlebih lagi eh, dia tidak dengan sendirinya nilai-nilai ASN tuh dengan sendiri, tapi dia juga mengajak orang-orang lain gitu untuk juga eh, melakukan nilai-nilai ASN dalam pekerjaannya sehari-hari gitu ya intinya ya. Aduh, kok jadi belibet gini sih. Oke deh, jelas Pak Tito itu udah berorientasi pada pelayanan. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi menteri dalam negeri. Oke, mungkin yang kedua mungkin akuntabel. Apa yang Pak Tito lakukan? Apa yang beliau lakukan? Kenapa dia bisa jadi panutan untuk tokoh ASN yang akuntabel? Kalau menurut saya ya, Pak Tito ini memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan, segala keputusannya dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama seperti yang Kang Romi bilang, tugas-tugas pelayanan publik. Beliau mempunyai prosedur gitu dan mempunyai prinsip sehingga beliau mempunyai komitmen untuk terus Rofi suaranya bersinergi. kurang terdengar jelas, coba. Maaf, Kang. Oh iya ya, Oke. udah terdengar belum Kang? Oke, lebih baik. Gimana, Kang? Oke. Jadi ya saya setuju juga dengan pendapatnya Kang Romi ini karena beliau ini Pak Tito ini mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab itu atas tindakan dan keputusannya. Apalagi beliau tersebut kan dulunya menjadi Kapolri lalu sekarang menjadi Kemendagri kan beliau tentu pernah atau bahkan sampai saat ini menjalankan tugas-tugas yang berat gitu kan. Dan tugas-tugas beliau juga tidak jauh bahkan di situ-situ saja tentang pelayanan publik gitu. Hebat banget lah beliau ini. Ya, berarti memang beliau ini udah sangat profesional, udah expert lah di bidang pelayanan publik ya. Dimana jadi ASN itu beliau udah benar-benar, oh udah nggak perlu belajar lagi deh, beliau udah expert ya. Dan cocok banget nih dengan pelayanan dia, dengan profesionalan dia, cocok jadi panutan kita ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Kemudian nilai eh, ASN kemudian tuh ada kompeten. Wah, kalau ini sih kayaknya Pak Tito sih udah sangat kompeten kali di bidangnya ya. Benar sekali tuh. Ini kalau saya sih lebih suka jelasin dari awalnya aja. Kompeten tuh gimana sih? Saya nanggapinnya kalau kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dan dia juga harus memberikan eh, hasil dari bekerjanya itu yang paling baik. Nah, kalau bicara soal hasil, paling mudah dilihat itu dari penghargaan aja deh. Nah, Tito ini sangat sangat apa ya? Sangat-sangat berprestasi deh. Dia itu punya berbagai macam penghargaan. Saya sampai bikin listnya nih, ada 10 kalau nggak salah. Saya bacain ini coba ya. Wah, luar biasa banyak banget ya. Iya, makanya itu dia sangat-sangat kompeten di bidangnya gitu. Saya bacain dari awal. Hmm. Beliau ini mendapatkan bintang Adi Makayasa. Yang kedua, beliau mendapatkan bintang Wiyata Cendekia. Yang ketiga, dia meraih nilai excellent untuk PhD-nya yang di Singapura tadi, untuk S3-nya. Yang keempat, beliau mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, mayor ke ajun komisaris besar. Kemudian dilanjut lagi, kenaikan pangkat luar biasa dari ajun tadi, ajun komisaris besar, komisaris besar. Kemudian ada penghargaan memimpin operasi anti teror di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah. Ada lagi kenaikan pangkat luar biasa lagi nih, dari komisaris besar ke brigadir jenderal. Ada lagi kenaikan pangkat luar biasa brigadir jenderal ke inspektur jenderal. Nah, masih banyak lagi, masih ada dua nih sebenarnya. Kenaikan pangkat luar biasa inspektur jenderal ke komisaris jenderal dan kenaikan pangkat luar biasa dari komisaris jenderal ke jenderal. Dari Oh gitu. pencapaiannya aja kan sudah sangat terlihat ya, beliau itu sangat kompeten di bidangnya.
Ya, sepakat sih. Banyak banget penghargaan yang udah dia dapetin sih. Betul Nggak, sekali. nggak ragu lagi dia bisa dikatakan kompeten sebagai aparatur sipil negara sih memang. Saya sepakat dengan itu karena dia sangat serius dengan apa yang dia eh, apa yang beliau kerjakan. Gitu. Oke deh, kompeten sudah jelas. Harmonis, nilai dasar ASN yang harmonis itu seperti apa yang sudah beliau jalankan? Mungkin saya bisa jawab nih ya Pak. Yang saya dengar-dengar dari berita, saya baca-baca dari berita itu, Pak Tito ini itu orang yang komunikatif ya di tempat kerjanya. Dia ini Hmm. selalu ingin membangun komunikasi yang baik ke semua pihak, termasuk bawahan-bawahannya. Nah, terus juga eh, malah nih pas Pak Tito diangkat menjadi menteri dalam negeri, terus keluar dari Kapolri, itu kepolisian itu merasa berduka karena mereka tuh merasa kehilangan top leadernya. Nah, itu aja tuh udah bisa membuktiin kalau Pak Tito ini adalah selain jadi pemimpin yang baik, Pak Tito ini juga menjadi pemimpin yang punya hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerjanya. Gitu. Gitu ya. Berarti terlihat bahwa Pak Tito ini tidak istilahnya dalam tanda kutip eh, tidak membuat keresahan lah di lingkungan kantor ataupun masyarakat ya. Iya, Jadi betul memang banget. cocok banget jadi panutan di jabatan yang sudah sangat tinggi, bahkan dia tidak apa dia bawahan-bawahan Pak Tito mungkin masih merasa kehilangan ya, terlihat bahwa beliau orang yang sangat harmonis gitu ya. Betul. Oke, siap deh. Saya sepakat kalau itu. Lanjut ke nilai dasar ASN, nilai kode etik perilaku berakhlak loyal. Loyal, beliau loyal gimana tuh? Gini, loyal ya. Loyal itu saya memahaminya begini, aparatur sipil negara. Berarti kita harus mencurahkan diri kita sepenuhnya untuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bisa dilihat nih, beliau ini sudah sangat berjasa bagi Indonesia. Beliau sudah mulai bekerja menjadi perwira sama Polres Metro Jaya Pusat itu dari 1987 hingga sekarang beliau menjadi menteri. Berarti kan itu sudah sangat lama sekali beliau mengabdikan diri bagi negara kita. Nah, selanjutnya beliau juga pernah dengar gak sih kalau beliau itu berhasil menangkap Tommy Soeharto dalam pembunuhan Hakim Agung Safiuddin pada tahun 2001 tuh dulu tuh. Oh, Nah, Pak Tito ini menjabat sebagai ketua timnya, tim Kobra bentuk Reskrim Polda Metro Jaya tadi. oh Setelah luar itu, biasa. benar, luar biasa sekali. Beliau juga ditugaskan di Detasemen 88 anti teror Polda Metro Jaya juga pada tahun 2004. Pada saat itu beliau berhasil membongkar dan menangkap teroris di Indonesia. Oh gitu. Ya, banyak sekali. Sebenarnya banyak yang berkaitan dengan teroris nih. Ada lagi saya bacain satu lagi aja ya. Karena sebenarnya ini banyak nih. Eh, Beliau itu pernah melumpuhkan teroris Azahari Husin dan kelompoknya di Batu Malang, Jawa Timur pada November 2005. Tak hanya itu, Pak Tito itu sebenarnya pernah menangkap DPO kasus konflik Poso pada tahun 2007. Dan beliau berhasil meringkus pimpinan teroris Nurdin M. Top. Siapa sih nggak tahu Nurdin M. Top? Nurdin M. Top pada tahun 2009. Berarti kan beliau itu melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Dia membuat masyarakat tentram dan lain-lain, menjaga rasa aman masyarakat gitu loh. Dia loyal pada negara dan rakyat Indonesia. Oh iya betul sekali sih. Dari semuanya berarti kan kelihatan ya Pak Tito tuh sangat ahli di bidang anti teroris ya berarti ya. Dan Pak Tito ini terlihat loyalnya adalah apapun yang negara tugaskan dia kerjakan dan dia selesaikan. Betul, Terus betul. pengabdiannya selama mungkin bisa dihitung puluhan tahun kali ya. Terlihat bahwa dia bisa jadi nilai ASN yang loyal itu ada pada dirinya ya, Kang Gilang. Betul sekali. Oke, sepakat kalau gitu. Terima kasih Kang Gilang. Wah, kok saya jadi mikir-mikir ya, Kang Tito ini, Kang Tito, Pak Tito kan Nafian ini, Pak Tito dong. iya Pak Tito, Pak Tito ini bisa jadi eh, panutan saya juga nih. Benar-benar orang yang memenuhi nilai-nilai dasar ASN. Patut jadi tokoh panutan. Selain itu sebenarnya ada dua lagi nilai dasar ASN, yaitu adaptif dan kolaboratif.
Ada yang bisa bantu jelasin nggak nih? Adaptif itu Pak Tito seperti apa gitu? Tokoh panutan, kenapa Pak Tito bisa kita sebutkan sebagai tokoh panutan yang adaptif? Kenapa adaptif? Mungkin menurut saya dilihat dari cara kepemimpinan beliau gitu. Bahkan saya pernah membaca di sebuah artikel, kan Pak Tito ini merangkul semua pihak gitu untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat gitu. Dengan Oh, gaya kepemimpinan Pak Tito digambarkan dengan gaya kepemimpinan komunikatif. Selain pandai dalam menciptakan suatu gagasan visi, beliau juga membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak gitu. Dan oh gitu. betul, dengan komunikasi yang terbangun ini, Pak Tito menerapkan situational theory dan group and exchange theory untuk memahami kondisi masyarakat di lapangan. Jadi beliau ini langsung terjun ke lapangan untuk melihat realnya itu masyarakat itu seperti apa sih Oh gitu. gitu. Hebat lah beliau. Berarti Pak Tito ini emang anak lapangan banget lah ya, gitu istilahnya lah. Betul, Berarti memang Pak Tito ini tadi yang bisa kita benar-benar adaptif banget karena banyak banget metode dan strategi yang dibuat tadi ya, komunikasi, kemudian betul. pakai grup exchange, kemudian apalagi tadi Kang Rofi? Situational theory. Situational teori. Wah, berarti emang wah benar-benar jadi ASN adaptif nih. Ini kayaknya Betul, dan bahkan di artikel tersebut itu dibuktikan oleh pengamat politik gitu bahwa selain dari akademiknya yang baik, Pak Tito juga bisa menyeimbangkan dengan pengalamannya gitu. Dari oh kepolisian sekarang menjadi seorang menteri Kemendagri gitu kan. Hebat iya lah. bener banget sih ya. Polisian dan menjadi seorang menteri itu memang dua hal yang berbeda yang benar-benar harus ada penyesuaian gitu ya. Dan Pak Tito Betul. mungkin berhasil karena sampai sekarang Pak Tito masih menjabat gitu ya. Dan Hmm. pemerintahnya juga masih baik gitu. Oke deh, sepakat sih. Kang Gilang, Kang Romi sepakat juga bahwa Kang Wah, Tito sepakat banget dong. Sepakat adaptif. banget. Pak Oke. Tito ya. Dan terakhir mungkin nilai dasar ASN itu kolaboratif. Kayak gimana sih kolaboratif itu? Ya. Jadi Pak Tito itu saya sebut itu sebagai orang yang sangat kolaboratif ya. Itu sebenarnya banyak banget kolaborasi dia dengan orang-orang dengan pihak-pihak lain. Tapi saya sebutin satu atau dua lah. Saat dia masih menjadi Kapolri itu dia itu sering banget uh, berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti TNI untuk menjaga kesejahteraan rakyat nih. Itu juga sudah didukung oleh Bapak Presiden Jokowi langsung. Terus juga yang terbaru, gak baru-baru banget sih, tahun lalu itu Pak Tito itu berkolaborasi dengan instansi-instansi pusat dan juga pemerintah daerah nih untuk mencoba mengendalikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan ternyata berhasil. Pertumbuhan ekonomi nasional itu selalu di angka positif. Lalu tingkat inflasi juga sudah mulai menurun pada tahun 2022 kemarin. Nah ini kan berarti udah membuktikan nih bahwa Pak Tito ini orang yang sangat kolaboratif dan kolaborasi yang dilakukan ini selalu menghasilkan hasil yang optimal. Seperti itu. Oh gitu ya, sepakat banget sih. Sepakat beliau orang yang kolaboratif karena balik lagi dengan kita percaya bahwa ekonomi itu kan nggak cuma dipegang sama Kementerian Keuangan ya, tapi juga Betul. ada peran yang lain Menteri Dalam Negeri dan sebagainya macamnya. Dan terlihat bahwa ekonomi yang terus stabil, inflasi yang tidak naik tinggi itu terlihat bahwa uh, Pak Tito ini mampu berkolaborasi dengan kementerian lain, dengan perangkat-perangkat daerah, perangkat-perangkat di pusat itu eh, dalam menjaga dan menstabilkan kondisi nasional ya. Iya benar, berarti ya memang sih beliau orang yang sangat kolaboratif. Oke, sepakat sih. Saya sekarang jadi berpikir bahwa memang Pak Tito ini salah satu orang yang eh, mampu dan dapat dijadikan tokoh panutan dalam kita bekerja, dalam kita di kantor, mungkin ketika dalam melayani mungkin wajib pajak atau mungkin kita dalam melayani atau menjalankan tugas dari pimpinan, kita benar-benar harus melakukannya dengan tujuh tadi, berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin
Itu aja mungkin yang mau kita obrolin terkait dengan tokoh panutan. Harapannya dengan tokoh panutan ini kita banyak bisa belajar dari Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Kita bisa banyak belajar dan bisa kita implementasikan dalam pekerjaan kita, baik di kantor, baik kita implementasikan di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, mungkin sekian dulu kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita ketemu lagi di tugas kelompok selanjutnya. Terima kasih Kang Gilang, Kang Romi, Kang Rofi atas kesediaannya untuk hadir. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.